dalam bulan Rajab niki jamaah kita perbanyak puasa sunnah, perbanyak zikrullah, perbanyak sholat. Dalam kitab Khazinah Al-Asrar disebutkan sholawat yang dianjurkan di situ adalah sholawat Jibril. Kembali, sehingga bulan Rajab niki baginda Rasul ditemani Isra wal Mi'raj itu bersama malaikat Jibril alaihis. Elelai sejak jari aran Jibril munanti aran Muhammad. Munanti aran Nur Muhammad. Esi kemelep keserius searan nurnya Muhammad itu. 50.000 tahun malaikat Jibril anti aran Nur Muhammad sakembe. Sehingga karena pancaran nurnya Muhammad itu aku dijadikan oleh Allah. Untuk apa malaikat Jibril mencari Muhammad? Menyampaikan solawat kepada beliau yang pun terkenal makhluk pertama yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril alaihi salam. Yang pun aran solawat Jibril. Sampai solawat Jibril Bu? Apa bro? Ndeman. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Apa? Udah kuning. Dewan kebara. Punane kebara jamun ceketanir sih. Dia tak amalan Rajab ini. Minimal sehari itu 100 kali. 100 ibu. Lamun dia bau 100 mana-mana 1000. 100 baik. Makin yang para pelungguh nabi kelebihan. Coba. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sallallahu ala Muhammad. Sai-sai amalan solawat Jibril 100 kali setiap hari, tidak hanya di bulan Rajab, bulan-bulan saat lainnya terlebih diijabah di bulan Rajab. Dalam kitab Khazinah Al-Asrar disebutkan dikala orang itu sudah meninggal dunia, bangun dia dibangkitkan oleh Allah dari dalam kuburnya, ngase-ngase nelik dalam kubur, maka wah karing ngate tamak doang ke dalam surga. Dek nida aran mahsyar, dek nida aran mizan, den tahun aran hisab, den tahun aran selapu. Hari-hari yang sangat mengerikan dia tidak tahu. Ngasa-ngasa lek dalam kubur, wah karen ngetetamak dok dalam surga. Amin. Tidak perlu setiap selesai sholat amalan ibu. Sallallahu ala. Lamun sallallahu alaihi wasallam itu tambahan. Kalau sallallahu ala Muhammad itulah yang dari malaikat Jibril. Enggak. Kenapa tidak pakai Allahumma? Karena Jibril bukan umat, tapi Jibril berdoa untuk sebagai umat. Kita yang sebagai umat yang menggunakan Allahumma karena kita memohon melalui wasilah Nabi Muhammad. Tapi kalau Jibril langsung saja sallallahu ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya
Apa kata malaikat maut? Ana aqbidu ruhahu kama qabattu arwahal anbiya. Waktu kecabut roh dengan nike, kata malaikat maut, merentang kecabut roh para nabi dan para rasul. Amin. Ya Allah. Ayo amalan aku kontek itu. Jadi belum lalu di amalan, gitu. Dan yang terakhir, ambil kelebihan ibu, la membaca sallallahu ala Muhammad salawat Jibril niki satu sekali, mbembe lain telampak arak doang rizki tertitip si Allah Ta'ala. Murah riz. Ibu-ibu arak dari pedagang, milih laris dagangan. Ia amalan niki satu sekali sendiman buka dagangan, insya Allah lamun rame dengan belanja pasti laris. Berambil lamun sepi, sabar. Nanti lagi ini kedua itu. Dimudahkan jalan rezeki kita oleh Allah, yarzuquhullahu min haitsu la yahtasib. Amin. Nabi amalan itu sallallahu alaihi luwe amalan sak lain ya sebut di dalam kitab lagu iya waktu masa arah sedikit lagu bau si tegawe nggih enggak luwe doang lagu naratama. Niki ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melalui kertas ini saya hendak minta usul jika diperkenankan. Sila, wah kadang terbaca. Misalkan ada anak tetangga saya yang tinggal dengan ayah dan ibu tirinya. Oh ya mari. Namun keduanya tidak mengurus anak itu dengan baik. Sehingga si anak memilih tinggal di rumah bibinya. Tapi di sana dia juga tidak diurus dengan baik, masya Allah. Karena hal tersebut membuat si anak seringkali numpang makan dan tidur di rumah tetangga. Tapi ketika pamannya tahu, ia pun meminta tetangga itu untuk tidak memberikan anak itu tumpangan makan tidur karena mungkin ia merasa malu. Lidah paman. Lalu bagaimanakah hukum bagi mereka yang menyia-nyiakan anak tersebut dan bagaimana solusinya untuk anak tersebut? Jamaah sekalian, lamun tua nikah kencenginaan atau amaan berarti karena kenu anak kita. Ndak apa-apa amah jamu kapung. Menanam tengah jadi temenan. Jadi seolah-olah kenapa? Apa yang menjadi tanggungan ibunya itu adalah tanggungan suaminya. Ucapan sakana saya terima nikahnya Siti Rumanah dengan mas kawin kaza wa kaza wa kaza, itu maknanya aku terima nikah le Rumanah kanca anak sak selusin lantong kewajiban sekolahan anak jari nerumana dengan mas kawin sekian. Apa yang menjadi tanggungan si istri itu sudah menjadi tanggungan dia. Semoga dua sebaliknya. Apa yang menjadi tanggungan suami itu adalah tanggungan istrinya. Kenapa? Anak semame di mak lain elen mau anak siden dah. Bagaimana menyia-nyiakan mereka? Dosa besar. Saya tahu dosa. Saya nak apa? Mau berembe masih inan sakuni lamun den romo. Inan sakuni dosa dah. Amaan dosa, inak tereng dosa. Berembe wah matre inak niki. Lamun wah mati kena masalah. Wanden tahu tulak meriah dengan. Ni lamun sak masih dengan dia. Ya Allah, jangan anak itu jadi korban.
Ane lamun arah kana hak meneh jatuh di pondok tiang beli taman. Nggih, mau tiang mengasuh 73 anak yatim. Mengasuh ndara ina ama. Dia mengasuh anak terlantar 37. Yatim 73, anak terlantar 37. Mbe kena anak terlantar hamaran iki. Ndara rumah. Ina ama wah pada rumu diri endor kali papun baik dia mau mana. Ternyata jamaah lebih nyakit nasib kanak saat terlantar si nasib anak yatim. Dia buktikan lebih ya Allah apa pun balik nangis lah. Namun anak yatim masih arina dari rumah. Yatim piatu masih terumuk si paku. Ini karena saat terlantar ini kan nih nyodo tindo di balik tetangga di tepi meli nyodo untuk tebala si amat saya si tidak lamun lile ide rumah enggak jadi ada solat semuanya itu tanggung jawab kita memang ada luar biasa ini kasus pengalaman dia ibu. Kanak niki kanak terlantar syukur aran kanak niki Muhammad syukur amaan mati yatim kan ina meralik ganja dengan mama lain meralik ganja dengan mama lain amak nane den deman nale syukur anak terek den terungu kaya munafiun ni datang jopal apa bau kayak nabi-nabi si suruh tiang-tiang malah jok bakar jok kebun nabi-nabi kegawi kok sok kamu mangan apa mintakan anak ini pegawai anak sekolah nabi kalau sekolah lemak biaya alhamdulillah mau selesai kuliah di Jakarta ya. Selesai kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mau makin anak niki jadi pegawai waktu jadi pegawai waktu wisuda waktu lulus pegawai negeri tiang sin telepon apa wah selesai tiang PLTG ya wah gaji keselama setahun kesumbang jok PA ndek narak keterima adik narak kedua abah biaya hari-hari kesahara dia dan pada nasib kejadian. Subhanallah. Gajinya selama dia pegawai negeri 1 tahun dia terima Rupiah dia terima. Munserah jok panti asuhan, munserah jok yayasan, adik narak ringgih kadu rumah adik-adik kadang tak sapada nasib kejadian. Subhanallah. Balas jasa. Maka makin enggak karena telepon anak nek eka butuh beras nih hari-hari mak wabih beras alhamdulillah setengah kita menjadi subhanallah sin tahu balas jasa itu tiap-tiap jadi dengan doa si anak niki isi cekat si penter darah dengan kau rumah mau manggil dua saya selaku pada ngaku aku yang kesana Papa sak sholah aja mau selaku ngaku. Papa sampai mau mangan jendara milih ngaku. Nah, jadi di mana dosanya kepada orang-orang yang menyia-nyiakan anak ini selama itu adalah garis nasabnya semuanya berdosa. Jadi kami masih boleh kan ini? Oh iya kan terpaksa. Lupa kira-kira dia tertawa mereka hanya dulu kekeluargaan kan namun masih boleh ya nah iya Pak jelas serah dulu ya yayasan lemak terima hubungnya dia. Yang kedua misalkan ada seorang pengusaha yang melakukan jual beli ia hendak menjual barangnya pada pelanggan setelah lama saling tawar-menawar akhirnya ia sepakat untuk menjual dengan harga Rp400.000.
Kemudian setelah si pelanggan membayar dengan harga yang sudah ditentukan, si penjual tidak jadi ingin menjual karena ia hendak menaikkan harganya menjadi Rp450.000, yang akhirnya membuat si pelanggan pertama mengurungkan niat untuk membelinya. Jadi bagaimanakah hukumnya bagi si penjual yang suka merubah-rubah harga setelah pelanggan sudah membayarnya? Apakah diperbolehkan dalam hukum agama? Ini masuk dalam kategori jual beli yang terlarang. Artinya ini yang haram dalam kita berjual beli. Lamun telah sepakat, maka tidak boleh dirubah lagi. Lamun telah sepakat, sehingga kalau sudah sepakat, apalagi uang sudah dikeluarkan dan sudah diterima, itu sudah menjadi hak tanggungan orang yang membeli pertama. Sampuna apa? 400 dia pada main, 500 main, lakukan kecil kepeng dengan mun burungan, itu haram dalam hukum agama, itu dilarang oleh agama kita. Jadi menjual sesuatu yang sudah menjadi hak orang lain itu sama dengan kita mengambil hak orang lain. Jadi bahaya. Dede gara-gara kepeng 50.000 pihak itu mati sumul khotimah. Gara-gara kepeng 50.000 pihak tiap pulau sami mau laknat Allah. Pihak pula kepeng 50.000. Aneh dimasak sekali anajin. Lagu berkah penting. Lamun mana model gandeng berkah, berak doang mau atau berkah sepenting jamaah. Jadi kalau situasinya seperti ini maka tidak boleh. Itu namanya masuk dalam jual beli yang dilarang dalam hukum agama. Pada marak dengan wanita yang sudah dipinang oleh orang lain, wanita pinang, wanita lamar. Kalau bahasa agama sudah dikhitbah, oleh laki-laki, kemudian arak keluarga saat ini ini aku jadi doa nih, solahan nih, sugihan nih tak. Sementara dia sudah dikhitbah oleh satu laki-laki, maka haram memutuskan khitbah dari laki-laki pertama untuk diserahkan kepada laki-laki yang kedua. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi dekat masih juga dengan nikah nih, lalu menerima lamaran dengan itu tidak boleh, ibu. Ini alamat nenek bahagia jadi itu. Na'udzubillah. Gaib lamun urusan mahar, urusan mas kawin itu urusan kedua mempelai, jangan sampai ikut masuk keluarga di dalamnya. Kenapa? Karena urusan mahar itu adalah tanggung jawab si laki-laki kepada istrinya. Itu hak mereka berdua. Dedek tamak lalu kecuali dalam urusan sak lain ya baru. Ya kok satu ini tangguh ibu nih sampai wah dia nikahan dengan deman milih ya jadi wali wadah hadir nih, yang hadir beberapa tuan guru hadir, semua hadir ngomong dengan tiwa sejak kembali deman mulai Pak Kau kenapa nih Pak Kadus wali deman jadi wali ini kini deman milih ya kembali deman dengan surat tanah saya 10 hari deman dengan surat tanah saya 10 hari baru ampun milih jadi wali. Nah, urusan kebahagiaan anak-anak kita bukan terletak pada banyak hartanya, tapi terletak pada iman dan kepribadiannya. Lah mudah terus keburung ketutup ibu. Cukup ke? Puna lalu tahu ada peligi.
Jadi yang terpenting lagu anggur kan, mudah enggak dua tak ada gitu ya, mak songeng itu. Lagu tak terpenting, mudah-mudahan ada manfaat. Jadi apalah ilmu yang dia miliki bila dibandingkan dengan ilmunya para ulama, tidak ada apa-apanya. Lagu Nabi saat sholat apa yang dia sampaikan itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Apa yang salah Nabi sampai kena dia datang dari diri dia pribadi, itulah kebodohan dia. Mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dosa semua keluarga kita. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dengan hidayahnya. Allah bimbing kita dengan istiqomah dalam sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulnya. Allah matikan kita dalam iman. Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kama diberikan kesempatan untuk masuk beribadah di bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.